hal yang sama juga dilakukan oleh India gitu. Jadi India itu berusaha mempertahankan pasokan gandum mereka supaya mereka aman dulu lah. Nah, setelah mereka aman, baru mereka kembali buka yang namanya keran ekspor. Lalu bagaimana sih dampaknya terhadap uh, emiten-emiten atau juga sektor consumer good ini? Ya, seperti saya tahu gitu, yang mungkin sekilas saya lihat bahwa banyak sekali kan yang namanya gandum itu, mohon koreksi ya kalau salah ya gitu kan, bahwa gandum itu adalah salah satu bahan dari tepung, bukan sih ya? Bener ya? Betul, salah satu Jadi, bahan dari tepung itu. ya, jadi teman-teman lihat gitu kan, seberapa besar konsumsi tepung negara kita gitu kan. Jadi teman-teman mungkin bisa membayangkan dalam hukum ekonomi gitu, kalau misalkan ada supply dan ada demand. Kalau misalkan supply-nya terbatas dan juga demand-nya adalah tetap, maka yang terjadi adalah buat memenuhi demand tersebut, gitu kan, si bagian demand itu rela membayar lebih untuk mendapatkan demand mereka. Jadi harganya akan naik. Gitu. Jadi harga akan naik. Hal itu berdampak pada ya bagaimana si produsen tersebut itu membebankan kepada si konsumen. Apakah dibebankan konsumen ataukah mereka makan sendiri gitu kan? Tapi kalau misalkan sebagai produsen gitu kan, tentunya kita akan mengambil margin yang paling aman gitu ya, bagi dua lah ya, atau bagi tiga, jadi dibagi mungkin 75% ditanggung konsumen, tapi saya 25% ya, mungkin dibuat equilibrium supaya menjadikan hasil yang maksimal. Dan dampaknya itu adalah mungkin seperti yang kita teman-teman coba rasakan gitu. Kalau misalkan ada barang harganya sudah terlalu tinggi gitu, biasanya akan muncul barang substitusi gitu loh. Jadi kayak kemarin minyak goreng bisa dibilang mahal, teman-teman pikir kan tuh minyak goreng mahal, minyak goreng susah, terjadi adalah apa ya, teman-teman makan rebusan gitu kan, mungkin bakar-bakaran. Mungkin hal itu juga bakal terjadi pada gandum nanti gitu. Kalau misalkan ternyata emang kita tuh bakal kesulitan mendapatkan suplai gandum gitu. Jadi nanti demand-nya tetap, akhirnya adalah mungkin muncul barang substitusi lain. Nah, dampaknya adalah kalau misalkan ada muncul barang substitusi lain gitu kan, si revenue-nya ini kan bakal berkurang gitu loh. Jadi instead of saya beli makan gandum, udahlah mungkin makanan yang lain lah gitu, mungkin dari mungkin dari tepung beras atau tepung apa gitu kan. Jadi dampaknya adalah seperti itu. Dan hal tersebut itu mungkin langsung direspon oleh investor gitu kan. Beberapa emiten yang bisa dibilang sangat gandum related gitu. Gandum related contohnya kayak Indofood, kayak ICBP kan mie instan, bahannya dari tepung terigu. Langsung kan teman-teman bisa ngeliat gitu kan, ada aksi jual yang cukup masif pada awal-awal kemarin Rusia menyerang Ukraina, dan juga ditambah lagi kemarin setelah India menstop ekspor mereka. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi selama bisa dibilang si supply gandum ini tidak dapat diamankan oleh pihak emiten atau pihak perusahaan yang menggunakan gandum sebagai salah satu bahan utamanya, ada besar kemungkinan gitu itu sangat berdampak terhadap revenue mereka gitu. Entah dari naiknya harga bahan baku atau mungkin munculnya barang substitusi gitu. Konsumen pindah lagi ke barang yang lain. Jadi dampaknya itu bisa dibilang cukup buruk buat emiten yang consumer goods seperti itu. Contohnya ICBP lah gitu kasarnya. Oke, baik ya. Kita lanjut ke pertanyaan saya. Iya, baik. Jadi intinya memang isu gandum walaupun misalkan sedang naik harganya, ya kita masing-masing perusahaan juga pasti punya cara untuk biar bisa survive, biar bisa mendapatkan bahan baku utamanya gitu ya, supaya permintaan dari produk-produk yang memang dari bahan baku utamanya gandum itu tetap bisa tersalurkan gitu ya, Mas Abraham ya. Nah, pertanyaan dari saya selanjutnya nih, Mas, sebenarnya apakah masih ada nggak sih gitu ya saham gitu ya di sektor consumer good ini yang patut kita pantau dan akhirnya kita bisa beli nih, Mas, atau bisa masuk nih? Silakan, Mas Abraham. Ini subjektif loh, jadi mungkin harus disclaimer on dulu gitu kan, karena apa yang saya sebutkan nanti tidak, kalau bisa teman-teman harus pelajari lagi gitu kan. Kalau saya pribadi, yang pertama saya suka, buat teman-teman nih yang teman-teman tidak masalah dengan saham-saham non syariah gitu, sektor rokok gitu kan. Saya suka sama HMSP gitu kan, dan juga yang namanya sama Wismilak yang di Makmur gitu. Pertama, tadi kan ini sudah sempat menyinggung nih, kita bahas dari WIM dulu nih. Saya sedikit menyinggung soal WIM. Kenapa WIM gitu? Karena ya emang ada kecenderungan orang-orang
buat switching dari produk yang misalkan terasa lebih mahal, dia pindah ke produk yang bisa dibilang lebih murah dibandingkan dengan produk sebelumnya. Lalu yang kedua itu saya suka HMSP gitu kan. Kenapa HMSP? Pertama ya dia udah downtrend keras gitu kan. Dari harga minggu sekitar harga 5.000 sampai sekarang di harga sekitar 1.000-an gitu udah terdiskon hampir dari 5.000 hampir 80 itu 70%-an gitu kan. Dan juga si produk ini itu bukan si produk, maksudnya si emiten ini tuh dia selalu membagikan dividen gitu, dividen. Jadi buat teman-teman gitu yang suka dividen, ini adalah salah satu apa ya bisa dibilang salah satu emiten dapat dilirik. Pertama karena si HMSP ini merupakan bisa dibilang sapi perah ya, Cashco dari Altria atau Marlboro Pusat sana gitu kan. Jadi HMSP ini dibeli sama Philip Morris dan dia dijadikan sebagai salah satu Cashco mereka gitu, mirip dengan Unilever. Dan jadi buat teman-teman gitu kan yang emang santai banget nih duitnya gitu kan, nggak nyari gusuk cari duit gede, atau mungkin buat teman-teman yang emang udah duitnya udah gede gitu kan, pengen cari dividen. Nah ini adalah salah satu emiten yang menurut saya cukup pas gitu. Kenapa ya? Karena tadi bahwa dia produknya itu adalah produk yang inelastis, jadi mau dalam kondisi apapun dia bakal terus dibutuhkan gitu. Terus yang kedua adalah brand power dari si HM Sampurna ini gitu. HM Sampurna itu punya Marlboro, HM Sampurna itu punya Emile gitu kan. Teman-teman tahu lah kalau ngelihat huruf A kayak gitu di jalan, oh itu Emile gitu. Terus terus juga kalau misalkan ngelihat Marlboro itu kan juga kuat banget di Indonesia, salah satu brand yang bisa dibilang lihat Marlboro gitu kan, itu juga adalah salah satu kekuatan dari produk HM Sampurna itu. Terus yang itu ya dari sektor rokok. Terus kalau misalkan dari sektor consumer good, mungkin dari food and beverage gitu kan. Saya pertama sih dari dulu saya suka sama Hoki gitu kan, Buyung Putra Sembada. Itu dari dulu saya sangat suka. Kenapa? Karena produk utama mereka adalah beras gitu kan. Gak mungkin gitu orang Indonesia nggak makan beras itu. Jadi saya nggak tahu ya kalau buat teman-teman bagaimana gitu. Tapi buat saya gitu kan, saya harus ada selalu beras di rumah meskipun jadi makan gitu. Ada beras 5 kilo, beras 10 kilo harus selalu ada. Dan juga rasanya nggak makan gitu kalau misalnya kita nggak makan nasi kan gitu. Jadi berapa banyak orang yang mungkin berpikiran seperti saya gitu kan, dan juga bahwa nasi itu adalah salah satu makanan utama di Indonesia gitu kan. Jadi buat saya pribadi gitu, ini adalah salah satu bisa dibilang apa ya, udah sama defensif aman lah ya, sektor defensif paling aman karena permintaan tuh bakal selalu ada gitu. Mungkin orang berhenti ngerokok gitu, orang mungkin berhenti beli obat, orang mungkin berhenti keramas atau bagaimana, tapi orang nggak mungkin, kayaknya berat banget gitu rasanya buat berhenti makan nasi di Indonesia ini gitu. Jadi itu adalah salah satu bisa dibilang salah satu saham yang saya suka di sektor food beverage. Yang kedua di sektor food and beverage itu ada sih, tidak lain dan tidak bukan adalah ICBP gitu kan, Indofood Subur. Teman-teman nggak perlu Mas. Mengenai ICBP ini sebenarnya ada pertanyaan banyak ya, ICBP gitu kan ya. Sebelum ngejelasin nanti nggak 2 kali, ini ada yang pengen dalam tanda kutip dilihatin nih gitu kan ya, mengenai ICBP dan INDF gitu kan ya. Mungkin bisa ditolong evaluasikan gitu, atau mungkin bisa tolong di review mengenai saham ICBP dan INDF. Cuma sekali lagi ya, kami ingatkan bahwa ini disclaimer on terlebih dahulu ya Mas Abraham, ya tadi juga disampaikan sama Mas Abraham. Kita cuma hanya berpendapat gitu kan ya. Selebihnya kita kembalikan teman-teman gitu ya, tolong teman-teman gitu ya, tolong perhatikan dan analisis terlebih dahulu sebelum teman-teman tentunya memutuskan gitu. Kita cuma hanya memberikan pandangan dari pribadi kita saja gitu kan ya. Nah kalau misalkan saya suka nasi gitu kan ya dengan sambal, mungkin Mas Abraham nggak suka pedas. Jadi hasil Mas Abraham cuma hanya makan nasi aja. Itu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, segala keputusan ada di tangan teman-teman. Silakan Mas Abraham mengenai ICBP dan INDF-nya. Oke, mungkin kita bahas dari ICBP dulu ya. ICBP itu kan Indofood, produk utamanya adalah Indomie, dan dia itu adalah salah satu produk adalah salah satu perusahaannya si Indofood gitu. Jadi buat teman-teman gitu kan yang mau beli Indomie aja beli ICBP, tapi kalau bisa mau beli dan
Indomie dan teman-teman sekaliannya teman-teman beli INDF. Nah, buat valuasi mungkin kita bahasnya dari ini aja kali ya, dari PE aja gitu secara sekilas gitu. Sekarang saya kalau misalkan mau buka lebih dari itu harus buka lebih dalam gitu. Jadi kalau secara PE gitu, PE ya nggak akan di GLF kalau misalkan dari A sampai Z. Iya betul gitu. Kalau dari PE gitu kan, PE ICBP ini tuh ada di 15,74, sementara PE INDF itu di 7,38. Dan kalau dibandingkan gitu ya dengan rata-rata sektor gitu kan, rata-rata sektor di si sektor consumer good itu ada di 15,22 gitu. Jadi buat teman-teman yang emang suka bagian value investing gitu kan, si INDF itu harganya masih jauh lebih murah dibandingkan dengan rata-rata industri yang ada, rata-rata sektor mereka gitu kan. Jadi kalau misalkan INDF di 7 gitu kan, di sektor harganya PE-nya itu biasa di harga 15,22. Jadi ada kemungkinan gitu kalau misalkan si INDF itu di harga PE-nya di 15,22 juga gitu kan, ada potensi kenaikan hampir 100% gitu kan, di mana hal tersebut sangat mungkin terjadi gitu. Terus kalau buat ICBP itu secara valuasi emang masih ya fair lah bisa dibilang gitu kan, udah pricing dibandingkan dengan harga sektornya dia gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang suka dengan bisa dibilang apa ya namanya, bisa dibilang suka yang lebih murah-murah gitu secara valuasi, PE itu si Indofood itu jauh lebih murah dibandingkan dengan ICBP gitu. Dan tapi gitu kan nggak selamanya bahwa valuasi itu menentukan segalanya gitu kan ya. Betul. Kalau valuasi itu kan ibaratkan kita membeli mobil, mungkin membeli becak atau membeli mobil Avanza dengan harga becak gitu kan. Tapi kan emang ada gitu teman-teman beli saham atau beli mobil yang emang Lamborghini emang harusnya seharga Lamborghini gitu kan. Nah, ICBP itu seperti itu gitu loh. Jadi bahkan dengan PE yang 15,74, buat saya pribadi ICBP itu emang bagus gitu. Kenapa dia dihargain mahal ya? Karena emang ICBP perusahaan bagus gitu loh. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan ada flash sale gitu, contoh flash sale tuh kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini nih gitu kan. Contoh kayak gini nih. Maksud saya tuh ini bukan saya pom-pom ICBP atau gimana ya gitu kan. Cuma kalau saya pribadi gitu, kapan waktu yang tepat buat membeli ICBP gitu kan? Pada saat ada kondisi eksternal yang emang bukan dikontrol oleh ICBP gitu loh, terjadi hal-hal buruk. Contohnya kan harga gandum yang naik ini kan, itu kan bukan sesuatu hal yang bisa dikontrol oleh ICBP gitu kan, dia nggak bisa mengontrol pasokan gandum di seluruh dunia gitu. Tapi apa daya kondisi tersebut mengakibatkan marginnya ICBP itu tergerus gitu. Jadi teman-teman gitu kalau buat nyari perusahaan yang emang harganya bagus gitu, perusahaan bagus kayak tadi Lamborghini gitu kan, ya mungkin bisa dibilang kayak ada Lamborghini tapi mungkin bannya hilang atau mungkin apanya hilang kan, teman-teman kalau misalnya harga diskon tetap mau beli kan, tinggal tambahin dikit banyak segala macamnya gitu. Jadi ini buat teman-teman yang emang pengen ngincer ICBP gitu kan, buat jangka panjang ya, ini buat periku buat jangka panjang gitu kan, ada kemungkinan juga sih kenaikan harga gandum ini berdampak terhadap laporan keuangannya mereka gitu kan. Di kuartal 1 ini nggak terlalu kelihatan gitu kan, karena kalau nggak salah sih baru bulan Februari ya si perangnya itu dimulai kan, jadi cuma ada waktu 1 bulan. Tapi seharusnya sih kalau misalkan di kuartal kedua ini teman-teman bisa expect bahwa sudah terjadi dari Februari, Maret, April, Mei, udah hampir 4 bulan terjadi perang, harusnya itu udah mulai kelihatan tuh di laporan keuangan di kuartal 2 gitu. Jadi teman-teman bisa memperhatikan dengan baik-baik gitu kalau misalkan nanti di kuartal kedua ternyata emang ICBP itu tidak terlalu memuaskan. Kenapa ya? Karena emang ada kenaikan COGS gitu. Jadi emang mengurangi revenue. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya kondisi kayak gini kan nggak selamanya terjadi gitu kan. Jadi nanti setelah perangnya beres, setelah semuanya beres, maka akan ada kalau si Adam Smith itu dulu ngomongnya invisible hand gitu, bahwa ekonomi itu akan kembali ke suatu equilibrium gitu. Jadi yang udah naik terlalu tinggi, dia pasti bakal turun suatu saat nanti gitu. Dan buat teman-teman gitu yang beli pas di harga tinggi gitu kan, berarti itu makiban harga si ICBP-nya itu lagi turun-turunnya gitu kan. Jadi mungkin suatu saat ke depannya, mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan itu akan menikmati hasilnya gitu, di saat ternyata si harga gandumnya itu sudah kembali turun gitu, terus juga permintaan sudah kembali normal, supply juga sudah kembali normal, dan teman-teman bisa menikmati gitu kan, beli waktu pas lagi jeleknya lah, apa sih namanya si Warren Buffett itu ngomongnya, be fearful when other great and be greedy when other fearful. Nah mungkin seperti itu kondisinya gitu. Jadi ICBP itu adalah salah satu emiten yang bisa dibilang saya incar gitu sih gitu. Jadi ini bukan bom ya gitu loh.
Yes, 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 yes.